nanya apa aja ya? Ya terserah. Nanya di matkul yang sebelumnya tuh ada yang namanya penilaian kinerja. Nah, saya tuh mau nanya bagaimana sistem penilaian kinerja di bidang SDI atau di sini. Iya, di sini. Ya, kalau penilaian kinerja, jadi kita itu penilaian kerja itu ada penilaian kinerja rutin dan ada yang ada tujuan khusus. Yang tujuan khusus itu misalnya kita punya karyawan dengan status OJT atau percobaan, terus ada karyawan yang kontrak kayak gitu kan. Jadi kalau khusus itu kalau misalkan kontraknya mau habis, itu kita lakukan penilaian kinerja gitu ya. Kemudian kalau untuk penilaian rutin itu dilakukan setahun itu 2 kali di bulan Juni sama di bulan Desember. Terus kalau untuk penilaiannya itu isi dari penilaiannya itu berdasarkan dengan value RSGM. Value RSGM itu ada spirit, professionalism, integrity, SPI, respect, Islami dan trust kayak gitu. Terus siapa yang menilai? Yang menilai itu adalah atasannya langsung dan juga manajernya. Jadi kalau misalnya misalkan ada staff misalnya ada staf rekam medis kayak gitu kan, atasannya langsung adalah kepala instalasi rekam medis, kemudian di atasnya itu ada manajer pelayanan. Nah itu yang menilai adalah itu, pokoknya sampai manajer itu pasti menilai manajernya. Tapi kalau misalkan kayak humas itu kan di atasnya langsung manajer, berarti yang menilai hanya manajer saja kayak gitu. Kemudian di tahun kemarin 2024 kita itu kan mencoba penilaian 360 derajat. Penilaian udah pernah tahu ya gitu. Jadi penilaian 360 sebenarnya 360 derajat itu yang menilai bukan hanya atasan tapi juga bawahan, rekan sekerja kayak gitu. Itu sih. Ada nggak sih pelatihan atau pengembangan yang diberikan kepada staf untuk meningkatkan kualitasnya? Kalau pelatihan dan pengembangan pasti ada. Jadi staf itu begitu masuk itu mereka mengikuti yang namanya orientasi umum. Di situ semacam ya kayak adik-adik kemarin ya, itu kan termasuk dalam bentuk pelatihan juga ya itu ya gitu. Terus selain orientasi umum itu juga ada pelatihan fikih fikih pasien. Jadi pelatihan fikih pasien itu karena kita kan rumah sakit syariah, jadi itu menjadi salah satu materi di orientasi umum juga gitu. Kemudian kalau untuk pelatihan lain yang tentang rumah sakitan itu sebenarnya juga ada sih ada BLS juga, basic life support juga, kemudian pemadam kebakaran itu juga, terus penggunaan APAR yang kayak gitu ada. Kemudian terkait hard skill kompetensi kayak gitu, misalnya kalau perawat itu kan dia harus selain basic life support dia harus punya lanjutannya, advance-nya kayak gitu, atau BTCLS atau basic traumanya kayak gitu, itu kita juga mengadakan itu. Terus prosedurnya seperti apa? Prosedurnya adalah biasanya sih nanti kita pada saat kita mau membuat rencana anggaran itu kami minta ke unit-unit kira-kira tahun depan. Jadi kayak misalkan 2024 kemarin nih kita bikin anggaran kan kayak gitu. Terus di 2025 itu kira-kira kebutuhan pelatihannya apa? Kayak gitu akan kita mintakan kayak gitu udah. Nah, terus kalau sudah terus itu kan nanti penganggaran. Tetapi biasanya kenyataannya itu kadang-kadang nggak sesuai kayak gitu kan, karena kan kita banyak hal yang perlu diperhatikan termasuk dari kebutuhan dan kemampuan rumah sakit dari segi pembiayaan. Kemudian kalau udah di tahun berjalan itu biasanya nanti ketika sudah ada informasi nih, misalnya ada flyer pelatihan kayak gitu, kepala unit itu nanti bersurat ke direktur untuk mengajukan pelatihan. Misalkan jadi pelatihan apa, terus yang dikirim siapa, di unitnya dilampirkan flyernya kayak gitu diajukan. Nanti kalau udah diajukan, nanti dari direktur akan memberikan disposisi, disetujui apa enggak kayak gitu. Kalau misalkan disetujui ya berarti nanti kita lakukan proses pendaftaran kayak gitu aja sih. Jadi kalau misalkan ini ada dan macam-macamnya apa aja itu banyak sekali ya, maksudnya kesempatan untuk pelatihannya. Gitu. Selanjutnya bagaimana rumah sakit
memantau kemajuan dan evaluasi kinerja stafnya. Evaluasi kinerja Pak tadi dengan penilaian tadi ya, dengan penilaian tadi. Terus selain itu sih kalau misalnya kalau ini menurut saya mungkin jawabannya lebih kepada evaluasi, maksudnya kinerja rumah sakit ya. Kalau dari dan ini mungkin nggak hanya terkait SDI ya, evaluasi kinerja rumah sakit. Jadi setiap akhir tahun itu memang dari pimpinan, dari direksi itu memang membuat laporan dari kinerjanya itu seperti apa kayak gitu. Dan di dalam laporan kinerja itu kan kita pakai balance scorecard tuh loh deh. Jadi ada yang macam-macam kan balance scorecardnya gitu kan kayak gitu, itu seperti apa, terus dilakukan analisis tindak lanjutnya seperti apa, terus ada analisis SWOT-nya juga kayak gitu. Nanti itu dilaporkan kepada di atasnya RSGM kan ada Unisula, jadi rektor Unisula gitu. Bagaimana rumah sakit mengapresiasi staf yang berprestasi? Oke, kita setiap tahun sekali itu ada yang namanya Quality Day. Quality Day kayak gitu untuk mencari istilahnya kayak staf terbaik kayak gitu. Prosedurnya ada ya sebenarnya dari penilaian kinerja itu sih, dari penilaian kinerja, kemudian nanti dirapatkan oleh pimpinan juga kayak gitu. Terus nanti kita ada beberapa finalis gitu ya, biasanya dari semuanya itu nanti diambil 5 finalis. Nah pada saat pas acara itu kan di bulan Juni pas milladnya RSGM itu nanti kita menentukan satu orang staf terbaiknya itu siapa kayak gitu. Bagaimana rumah sakit menangani konflik atau masalah interpersonal antar staf dan antar staf gitu? Oke, kalau konflik sih memang kita kan nggak ada SOP ya, karena yang namanya konflik itu kan mengalir ya, maksudnya ini harus seperti apa tuh enggak kayak gitu. Kalaupun misalkan ada konflik seperti itu tuh kebetulan kita kan kita kan di sini dalam bentuk organisasi kan ada strukturnya kayak gitu ya. Kalau sejauh ini yang terjadi itu lebih kepada masalah, dan setiap unit itu kan ada kepalanya gitu ya. Kalau bisa masalah itu diselesaikan di unit terlebih dahulu. Kalau misalkan dari unit itu belum bisa, maka naik ke atasannya kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Sebenarnya gini sih, kalau misalkan mau lebih itu kan kalau yang tentang konflik kan teorinya ada macam-macam ya, kalau secara teori ya, bahkan dengan didiamkan itu pun juga sebenarnya termasuk salah satu cara penyelesaian konflik kayak gitu ya, kayak gitu sebenarnya ya ada aja kayak gitu. Cuman tergantung dari konfliknya, karena kan yang namanya konflik tuh ada yang konfliknya memang konfliknya itu ini banget, ada yang konfliknya itu ya memang hanya perbedaan pendapat atau apa kayak gitu loh. Jadi kita lihat dulu. Kalau misalkan yang dari kami di sisi manajemen itu kita lihat misalkan nih biasanya dari kepala unit yang akan cerita ke kita, ini kok ada yang gini seperti ini kayak gitu kan, kayak gitu kita akan bilang ke kepala unit itu, coba deh kamu udah lakukan, coba dilakukan ini kayak gitu. Alhamdulillahnya sih sejauh ini biasanya udah selesai tuh, berhenti di unit, atau bahkan mereka sebenarnya ada konflik tapi kita nggak dengar, jadi otomatis kan sebenarnya di unit itu sudah bisa ya kayak gitu. Karena kalau misalnya sedikit konflik manajemen harus turun, mungkin energi kita akan habis untuk menyelesaikan itu gitu. Selama ibu bekerja di sini tuh pernah nggak sih bu nemu karyawan yang mempunyai sifat narsistik seperti itu bu? Bagaimana tanggapan ibu? NPD maksudnya? Ya. Narsistik sih dalam artian, maksudnya kalau personality narsistik sih mungkin ada, tetapi kita kan bekerja di sini kan kita melihat staf kan dari sisi kinerjanya ya. Selama sifatnya itu tidak mengganggu pekerjaan sih nggak masalah sih kayak gitu. Dan selama ini ya fine, maksudnya nggak terlalu mengganggu gitu sih. Kamu belajar NPD juga sih? Iya. Tapi waktu itu nggak ada jurnal, ada jurnal cuman di Zoom kan waktu itu, jadi hilang. Jadi saya cari sendiri jurnalnya itu. Sebenarnya banyak sih, tapi kalau segini dulu apa boleh?
ya banyak sekalian aja tidak apa-apa gitu. Ada yang nyangkut Kayak gitu. Sama. Itu kalian kalau misalkan kayak gitu nanya, misalkan ada pertanyaan tambahan tidak apa-apa loh. Ini nanti jam 11 saya mau keluar soalnya. Oh iya. Jadi aja. Kalau pemimpin yang narsistik itu ibu pernah menjumpai apa? Alhamdulillah enggak. Kalau di sini alhamdulillah enggak. Coba narsistik itu menurut kalian seperti apa? Kayak nggak mau dengerin omongan orang dan over percaya diri gitu loh dengan kemampuannya seperti itu. Di sini alhamdulillah enggak sih. Udah cuma. Tanya lagi ya. Sambil ya, sambil ini nggak apa. Iya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan SPI di rumah sakit ini? Sebentar, tantangan ya? Iya. Tantangannya dalam pengembangan SDI di sini ya, di RSGM ya. Pengembangannya adalah apa namanya? Kami di sini belum punya aplikasi. Jadi SDM itu kan lingkupnya kan luas ya, dari mulai awal sampai dari mulai awal kita membuat rencana kebutuhan sampai akhir-akhir tuh artinya adalah sampai terminasi, entah nanti orang itu apakah mengundurkan diri atau mungkin mereka akan pensiun dan sebagainya kayak gitu ya. Yang pertama dari sisi administrasi kita itu belum punya aplikasi, jadi sejauh ini kita lakukan dengan manual gitu ya, dan kita hanya memaksimalkan kayak misalkan dengan adanya Sheet, Google Drive kayak gitu aja sih, maksudnya dengan itu aja. Kalau aplikasi memang belum, rencana ada, tapi memang rumah sakit kan saat ini juga sedang mengembangkan SIM yang lain, jadi apa namanya istilahnya masih ngantri kayak gitu. Nah, kenapa itu menjadi kendala? Karena ada beberapa hal yang apabila ada aplikasi itu kita pekerjaan jadi akan lebih mudah. Contohnya terkait deadline, misalkan tentang kontrak mau habis, terus SIP itu surat izin praktek tenaga kesehatan mau habis kayak gitu kan akan ada notifikasinya, itu akan lebih mudah gitu. Kemudian dalam perhitungan misalkan seperti kayak lemburan kayak gitu, perhitungan presensi kayak gitu, kalau misalkan ada aplikasi kan yang terintegrasi kayak gitu akan lebih mudah kayak gitu. Itu yang pertama terkait aplikasi. Tetapi ya itu sih, tapi kita juga sudah ada solusinya sih. Akhirnya kita memaksimalkan apa yang memang bisa kita akses secara free gitu ya gitu. Terus tantangan berikutnya adalah terkait apa ya? Oh ini terkait jumlah karyawan kita itu separuh banyak yang belum diangkat menjadi karyawan tetap. Hal ini hambatannya karena di Unisula itu dari tahun kemarin karena ada perubahan kebijakan, jadi belum ada pengangkatan pegawai tetap. Akhirnya banyak sekali kita karyawan yang kontrak. Jadi kan kita punya tanggungan untuk apa ya istilahnya, punya tanggung jawab untuk bagaimana nih untuk membuat mereka menjadi karyawan tetap kayak gitu. Nah, solusinya
kita memang saat ini saya sedang membuat rancangan untuk pegawai tetap RSGM. Jadi selama ini kan yang dinamakan pegawai tetap kan pegawai tetap Unisula gitu ya. Kalau ini kita akan membuat pegawai tetap RSGM kayak gitu. Mungkin sebenarnya kalau dari sisi salary, maksudnya dari sisi ini tuh nggak terlalu banyak gitu ya bedanya karena kontrak sama tetap. Tetapi dari sisi status itu tuh ternyata sangat sangat sensitif kayak gitu. Ketika ditanya, misalkan adik tanya, kamu kerja di perusahaan X, kamu di situ statusmu apa, kontrak kayak gitu, wah kok masih kontrak sih, mungkin dari sisi hal seperti itu ada sensitif. Jadi kita membuat itu. Kemudian berikutnya apalagi tantangannya ya, apa dong kira-kira apa kalau di perusahaan lain tantangannya tentang apa? Mungkin saya juga bisa punya ide. Itu Bu, apa namanya, permasalahan tentang absensi itu. Oke, kalau masalah presensi itu juga presensi itu kita kan di sini kan masuk jam 8, kita ada toleransi keterlambatan 15 menit. Dan kita di sini bisnis proses kita kan ada pendidikan dan pelayanan. Kita di sini ada yang teman-teman yang di pelayanan dan ada di manajemen. Manajemen tuh kayak kita kayak gitu, maksudnya di sini kayak gitu. Nah, untuk yang manajemen itu kan yang kita hadapi kan benda mati ya, dalam artian kan komputer dan sebagainya lah kayak gitu. Sementara kalau yang pelayanan itu yang dihadapi kan orang hidup, maksudnya pasien gitu ya. Artinya kalau misalkan ada keterlambatan kayak gitu, pasien pasti akan komplain. Ketika pasien itu komplain, itu kan artinya kinerja rumah sakit dipertanyakan. Belum lagi kalau pasien itu dari mulut ke mulut kayak gitu. Ketika adik-adik belajar marketing kan kayak gitu ya, kayak gitu ya. Jadi marketing dari mulut ke mulut saya pelajari sekali kayak gitu kan. Nah, hal tersebut ternyata keterlambatan petugas kayak gitu ternyata juga bisa membuat istilahnya juga nggak bisa dianggap sebelah mata kayak gitu loh. Ketika asumsinya ketika kita mau misalkan kita mau ke puskesmas, adik-adik nih mau kuliah tapi pagi mau ke puskesmas dulu, kuliahnya jam 10, puskesmas pasti kan cari tahu kan puskesmas buka jam berapa, jam 8, oke sebelum jam 8 aku datang kayak gitu kan, dengan harapan jam 8 tet itu sudah langsung dilayani kayak gitu. Nah, harapannya petugas itu kan juga datangnya jam 8 tet itu sudah siap untuk pelayanan. Kalau misalkan jam 8 baru datang terus baru nyalain komputer dan sebagainya, istilahnya seperti itu kan artinya kan juga belum ready. Pasien pasti gimana? Pasti kecewa kan? Pasti yang tadinya udah berpikiran aku jam 8 harus segera ini, harus nunggu, sementara sudah ada kegiatan yang lain kayak gitu. Udah. Terkait kedisiplinan karyawan ini sendiri itu juga menjadi tanggung jawab, menjadi istilahnya juga menjadi permasalahan juga kayak gitu. Adapun beberapa hal yang sudah kita lakukan, yang pertama adalah untuk karyawan di bagian pendaftaran itu jam kerjanya setengah jam lebih awal. Jadi ketika kita bilang poli itu buka jam 8, bagian pendaftaran itu setengah 8 sudah mulai bekerja kayak gitu. Tanpa menambah jam kerjanya. Jadi pulangnya juga lebih awal, intinya kayak gitu. Jadi nggak ada masalah dengan istilahnya dengan karyawan itu, nggak ada masalah, hanya jamnya aja digeser dari jam 8 jadi setengah 8 gitu. Terus berikutnya adalah sebenarnya aturan dari Unisula pun juga ada semacam kita kan ada yang namanya tunjangan kehadiran atau nyebutnya tuh uang lauk pauk gitu ya kayak gitu. Kalau misalnya datangnya itu lebih dari 15 menit keterlambatan, itu kayak istilahnya dipotong, ada potongannya separuh gitu ya gitu. Terus tapi itu pun juga ternyata juga nggak terlalu ini juga sih, maksudnya nggak terlalu ya mungkin ngefek, tapi nggak yang terus akhirnya dengan adanya potongan itu terus akhirnya datang tepat waktu semua juga enggak gitu. Itu ya gitu. Terus per Januari kemarin itu di unit-unit yang lain di pelayanan itu juga masuknya juga dimajukan jadi setengah 8 kayak gitu. Tetapi kita juga masih istilahnya masih evaluasi, karena dilihat dari jadwal, dilihat dari hasil presensi di bulan Januari itu ternyata begitu teman-teman diminta masuk setengah 8 ternyata keterlambatan mereka banyak banget kayak, jadi masih kita evaluasi kayak gitu sih. Nah, kalau untuk bagi teman-teman yang telatnya dalam 1 bulan itu banyak, di atas 5 misalnya kayak gitu kan lumayan banyak ya, itu kita ada istilahnya memang kita panggil atau mungkin kita sampaikan bahwa ini loh kamu segini nih absennya kayak gitu, ini ke depannya bagaimana. Biasanya kita tanya dulu sih kenapa kok
kenapa kok terlambat kayak gitu kan, kira-kira seperti apa, macet ini kayak gitu. Walaupun kita nanya itu hanya sekedar mencari data aja sih kayak gitu, tapi tetap mau nggak mau ya gimana caranya kalian harus datangnya lebih awal gitu. Terus di rumah sakit ini kan ada indikator mutu ya, jadi setiap unit kan ada mutunya kayak gitu. Dari tahun 2023 itu indikator mutu SDI itu adalah kehadiran waktu, ketepatan waktu kehadiran dari karyawan. Jadi kalau misalnya ternyata kok ketepatan kan, jadi dari indikator mutu kan punya standar ya, standarnya itu kan 100% kayak gitu kan. Kalau misalnya standarnya 90 atau 80 ya Mbak? 90. Standarnya 90%. Jadi kalau misalkan jadi sebenarnya yang namanya standar 100%, standar 90% itu kan sebenarnya karyawan kan sebenarnya punya, boleh lah kalau cuman sekali aja enggak apa-apa lah terlambat kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan udah lebih dari, maksudnya hasil pencapaiannya itu kurang dari 90, nah itu kan berarti kan harus dilihat di analisisnya karena apa kayak gitu. Itu gitu sih yang dilakukan. Kecuali kalau misalkan ada kasus tertentu ya, misalnya kayak kemarin banjir, itu kan kasus yang force majeure ya itu ya, jadi kan istilahnya itu kita masih bisa kita terima lah kayak gitu, karena emang kondisi akses ke sini sulit, jadi teman-teman banyak yang kena banjir, bahkan udah lebih gasik pun juga karena memang kondisinya macet banget dan banjir kayak gitu, emang kita masih istilahnya masih diampuni lah kayak gitu. Tapi kalau untuk hal-hal biasa ternyata macet atau apa kayak gitu, itu yang menjadi perhatian gitu. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh pihak rumah sakit untuk meningkatkan kesejahteraan staf? Fasilitas tuh artinya apa? Kayak asuransi dan benefit ya? Iya, benefit. Asuransi kita ada BPJS kesehatan, ada BPJS ketenagakerjaan. Terus kalau tunjangan-tunjangan kita ada itu tadi ya, tunjangan kehadiran, terus kita juga ada tunjangan pengembangan setiap bulannya, terus ada tunjangan pelayanan juga ada kayak gitu. Kalau tunjangan pengembangan pelayanan itu berdasarkan profit. Jadi alhamdulillah kayak misalkan di 2025 kita ada kenaikan nih tunjangannya kayak gitu. Terus itu sih. Kalau bagaimana budaya di RSIGM itu gimana? Kayak kemarin kan katanya kalau Jumat tuh ada pengajian. Oh iya, kalau hari Jumat sebenarnya setiap hari Jumat pekan pertama dan pekan ketiga itu kita ada majelis duha. Cuman kan Jumat kemarin kan kita hujan libur ya, tapi sebelum itu pun sebenarnya udah dibilang ini karena kondisi seperti ini, karena teman-teman juga banyak karena macet banyak yang telat, akhirnya emang ditiadakan kayak gitu. Terus Jumat pekan kedua kita tuh ada monthly meeting, jadi rapat-rapat semua staf ikut sama pimpinan juga ikut kayak gitu. Terus kalau pekan terakhir itu kita ada rapat antara pimpinan, dalam hal ini direksi dengan kepala-kepala unit kayak gitu. Terus di bulan terakhir tuh biasanya juga terus dalam setiap bulannya, harusnya bulan terakhir itu ada rapat antara direksi dengan manajer kayak gitu. Terus di 1 bulan sekali juga ada olahraga. Cuman kemarin belum terlaksana sih. Ada yang lain nggak Bu? Dalam pakaiannya terus? Kita ada kebijakan berbusana. Nanti kapan-kapan minta Mbak naik. Kita ada aturannya. Maksudnya kayak SK kebijakan tentang berbusana di sini tuh seperti apa kayak gitu. Jadi apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kayak misalnya ini ya nggak apa-apa ya Dek ya. Maksudnya ini kayak pakai jeans itu kita nggak boleh. Karena kan kita kan lihat ya. Karena kerja di rumah sakit kan profesional look ya kayak gitu. Terus jilbabnya harus seperti apa kayak gitu. Terus bagi yang laki-laki pun juga rambutnya harus bagaimana kayak gitu. Ini pakai cat kuku aja nggak boleh loh sebenarnya. Dia kan pakai cat kuku tuh, itu nggak boleh. Terus kuku panjang jelas nggak boleh karena ini di rumah sakit. Apalagi kan teman-teman di pelayanan ya gimana mereka pakai sarung tangan, kalau pakai kuku panjang kan nggak bisa kan? Itu kayak gitu. Terus sepatu itu harus tertutup, nggak boleh ini. Itu bukan masalah sepatu tertutup itu bukan karena istilahnya kalau kebuka jadi gimana tuh enggak, tapi justru lebih untuk keselamatan sih. Misal nih tenaga kesehatan atau misalkan kita manajemen lagi keliling kayak gitu kan, terus tiba-tiba ada yang lagi suntik, misalkan jarum suntiknya jatuh kenain kaki kayak gitu kan,
bukan masalah itu luka atau enggak, tapi kan jarum itu kan infeksius, jadi lebih kepada untuk keselamatan sih gitu. Itu ada ini ya. Kalau pakai kaos kaki boleh? Justru harus pakai kaos kaki. Iya, justru harus pakai kaos kaki gitu. Karena kan sebenarnya kalau perempuan kan itu kan autot juga kan kayak gitu. Kalau perempuan harus pakai kaos kaki. Laki-laki pun gitu. Paling kalau misalkan kita melihat, ya di sini pun ada ya yang misalkan teman-teman mungkin pakai sendal jepit kayak gitu kan. Kayak gitu. Ya kalau misalkan pas kita lihat ya akan kita tegur. Atau kalau enggak negurnya misalkan mereka lagi seperti apa, ya kita kalau negur itu kan seni ya, bisa saja yang pertama kita titipkan ke kepala unitnya, tadi ini, atau kalau enggak ke yang langsung yang bersangkutan kayak gitu. Tapi kalau misalkan lagi kondisi misalnya lagi istirahat, lagi mau sholat kan otomatis kan kita pakai sendal jepit ya, itu nggak masalah. Cuman kalau misalkan lagi keluar ruangan diusahakan sekali pakai sepatu gitu. Itu pun juga aturan untuk teman-teman koas yang dokter gigi muda. Dokter gigi muda kayak gitu. Zaman dulu dokter adik-adik tahu yang kayak sendal Crocs. Itu kan, itu pun dulu tuh emang pakai seperti itu, tapi sekarang udah nggak boleh lagi karena Crocs itu kan beberapa kan bolong kan. Nah, bolong gitu aja tuh nggak boleh. Ya karena lebih ke itu sih, sebenarnya lebih ke keselamatan sih, untuk menjaga keselamatannya itu sih. Jadi gitu, dan di setiap tempat pasti punya aturan main sendiri ya. Mungkin kalau untuk kayak perusahaan startup, apalagi itu yang punya adalah orang-orang zaman sekarang, anak-anak Gen Z, milenial, akhir Gen Z kayak gitu, mungkin mereka akan membebaskan menggunakan pakaian seperti apa. Tapi karena kita di rumah sakit juga ada, dan di rumah sakit pun sebenarnya kita juga punya seragam sih, kayak hari Senin tuh pakainya kayak gini kalau untuk yang manajemen kayak gitu, Selasa hijau, Rabu itu tuh memang kita bebas, Kamis itu batik, Jumat itu putih kayak gitu. Jadi memang ada, apakah ada yang nggak pakai seragam? Ya ada kayak gitu. Cuman ya paling kalau misalkan ini paling kita tegur gitu aja sih. Tapi mengurangi nilai itunya enggak? Di salah satu penilaian kinerja itu kan terkait itu kan service excellent. Di indikator service excellent itu adalah ini, salah satunya adalah berpakaian gitu. Jadi nanti ada penilaiannya, yang menilai atasannya kayak gitu. Oh ini bisa dibaca deh. Enggak, maksudnya nanti bisa dipelajari. Itu terkait ini tuh. Matur nuwun. Terima kasih. Nah, sana nyuwun kursi lagi. Ini kan punya mbaknya dua, terus yang sini tidak dapat sini. Nanti ya, pas longgar aja. Kalau proses perekrutan dokter itu juga Bu Erna yang menangani? Dokter. Iya. Jadi semua proses rekrutmen di sini itu harus melalui SDI kayak gitu. Perekrutan kita, jadi kita kan kalau untuk rekrut itu kan kita bisa close recruitment atau open recruitment. Open recruitment itu adalah yang buka-bukaan. Kayak kalau di kampus kan ada kepanitiaan gitu kan. Ada yang memang udah langsung dipilih sendiri, ada yang memang dibuka siapa yang mau kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau open recruitment itu kan kita buka lowongan kayak gitu. Terus kalau close recruitment kan enggak gitu ya. Nah, prosesnya adalah baik open maupun close itu tuh kita harus mempunyai surat lamaran sama CV-nya, CV yang bersangkutan, dan juga data pendukung. Data pendukung itu seperti misalkan ijazah. Terus kalau misalkan untuk tenaga kesehatan ada yang namanya STR, surat tanda registrasi kayak gitu kan, kayak gitu udah. Terus dari situ kita akan ngelihat nih, kita itu kan punya ini ya, misalkan nih kita punya ada posisi yang lowong itu apa.
Nah di posisi yang lowong itu kita tuh harus punya yang namanya kualifikasinya tuh apa? Misalnya nih kita lagi butuh perawat ini tuh kualifikasinya apa sih? Oh, apakah dari sisi yang pertama kan agamanya gimana? Islam tentunya, karena di sini itu semuanya harus beragama Islam, kecuali boleh non Islam itu kalau dokter mitra. Itu pun mitra yang spesialis, karena kan dokter spesialis kan jumlahnya kan sedikit ya kayak gitu. Jadi oke lah kalau misalkan yang non enggak apa-apa kayak. Tapi kalau untuk yang lain itu kita wajib beragama Islam, karena itu tadi kita di sini banyak kegiatan, jadi biar lebih terinternalisasi. Nah, misalkan itu yang pertama agama, yang kedua dari gender. Misalnya kita butuh perawat, kita yang butuhnya laki-laki atau perempuan, karena ada di unit-unit tertentu yang gender itu berperan. Kalau kayak di SDI sih mungkin enggak ya, karena kan mungkin sejauh ini sih mungkin enggak sih, mau cowok mau cewek masih oke lah kayak. Tapi kalau untuk kayak di unit yang lain seperti perawat itu berperan. Kenapa? Karena misalnya gini, pasien kita kan ada laki-laki perempuan. Pasien laki-laki enaknya pasti akan dirawat oleh laki-laki. Kalau perempuan kan kita pun misalnya kita sakit, kita kan lebih intim. Artinya adalah kita harus tahu nih untuk saat ini kebutuhan kita apa, laki-laki atau perempuan. Berikutnya adalah usia. Kalau usia tidak bisa dipungkiri, khususnya apalagi yang di bagian pelayanan itu kan kayak misalkan perawat itu kan kita harus tahu nih tugas perawat ini tuh untuk apa. Apakah perawat yang di lapangan, artinya ya dia itu ya nanti nemenin pasien, merawat pasien, dorong ini yang kayak dan sebagainya kayak gitu, otomatis kita butuh yang energinya masih muda gitu. Jadi biasanya kita membatasi maksimal 30 tahun kayak gitu. Terus dari pendidikan, perawat itu pendidikan macam-macam, ada D3, ada S1, ada profesi nurse kayak gitu. Nah, yang kita butuhkan itu kualifikasi yang apa kayak gitu. Oh, kalau misalkan untuk ini tuh kita bisalah D3 aja cukup kayak gitu. Ya udah kita ini D3 kayak gitu. Nah, dan macam-macam ya, misalkan macam-macam yang terkait soft skill, misalnya dia bisa komunikasi, dia bisa ini apa-apa kayak gitu, itu sebagai tambahan lah kayak gitu. Nah, dari situ kita kan lihat lamaran kan masuk ke email, kita lihat nih dari CV-nya kira-kira sudah sesuai dengan kualifikasi kita atau belum. Ternyata misalnya nih kayak misalnya sekarang nih, ini kan kita lagi nyari perawat cowok, yang masuk tuh perawat cewek, ya udah itu udah nggak langsung kita istilahnya langsung kita skip kayak gitu. Itu gitu. Nah, kalau misalkan sudah, terus berikutnya kita lakukan psikotes kayak yang kemarin dilakukan itu ya. Jadi kita ada psikotesnya itu karena saya sama Mbak Ane kan backgroundnya kami kan psikologi ya, jadi memang ada beberapa hal yang memang kita berikan kayak gitu psikotes. Terus setelah psikotes nanti interview bersama kami, interview dengan SDI, terus setelah itu nanti interview dengan user gitu. Dari interview dengan user itu siapa? User itu adalah atasan terkait. Jadi kalau misalnya perawat itu usernya itu bisa ketua komite keperawatan, atau misalkan kepala unit rawat inap kalau misalkan itu dirawat inap kayak gitu, atau bisa juga di manajer pelayanannya, salah satu gitu. Biasanya salah satu sih, kayak yang kemarin itu interview perawat diinterview oleh ketua komite keperawatannya. Ketika saya tanya manajernya apakah mau interview juga, enggak usah, udah cukup kayak gitu udah. Nah, nanti dari user itu tuh nanti pertanyaannya lebih banyak terkait ini sih, terkait pekerjaan ya. Misalkan kayak pengalamanmu di situ apa dan sebagainya kayak gitulah. Saya nggak bisa bilang ini karena setiap user pasti akan berbeda-beda pertanyaannya. Kalau dengan SDI lebih kepada kaitannya pertanyaan tentang lebih ke motivasi, lebih ke situ sih. Motivasinya dia tuh itu apa? Dia harapannya seperti apa sih? Dia pengen kerja gimana sih? Terus dia pengen gaji berapa sih? Lebih kayak gitu sih. Tapi nggak terlalu, intinya kalau saya sih interview SDI lebih kepada yang bersangkutan ini siap kerja. Yang kedua komunikasinya enak. Udah itu. Gitu. Karena emang ada yang nggak siap kerja, ada, maksudnya kelihatan dari interview yang masih yang nggak tahu tujuannya mau apa kayak gitu. Emang ada yang komunikasi jelek, ada, maksudnya yang ya nggak bisa ngomong, nggak bisa ini tuh ya ada kayak gitu. Ada yang benar-benar ditanya hal yang sepele aja tuh dia bingung jawabnya kayak gitu. Kalau itu udah kita big no, karena rumah sakit kan kita berhubungan sama orang ya, jadi mau nggak mau apapun itu posisinya, meskipun di balik komputer pun kita harus, orang-orangnya harus, komunikasinya harus bagus kayak gitu. Itu gitu. Terus habis itu interview user,
setelah interview user ketemu sama direksi kita kan kita kan ada direktur, wadir 1, wadir 2 itu kan ketemu dengan tiga beliau itu. Nanti kalau udah sama beliau nanti biasanya dari beliau itu bisa ada beberapa kayak gitu, beliau sudah ada milih nih satu, ini nih kayaknya ini oke kayak gitu. Kalau misalkan sudah kayak gitu, tahapan dari SD adalah kita mengirimkan offering letter, surat penawaran. Di surat penawaran itu ada informasi, yang pertama informasi kalau dia diterima, berikutnya diterima di posisi apa, kemudian kita kasih penawaran di sini tuh gajinya sekian, terus benefit yang akan didapatkan yang tadi saya sebutkan yang kayak BPJS, terus nanti ada tunjangan dan sebagainya itu seperti apa, status mereka seperti apa kayak gitu. Kalau terus kita kasih deadline nih, karena kalau nggak dikasih deadline kan nanti bisa lama ya pelajari kayak gitu, biasanya deadline 2 hari. Nanti kalau misalkan setuju, nanti mereka akan kita jadwalkan untuk medical check up. Medical check up-nya juga di sini dengan biaya RSGM juga kayak gitu. Kalau misalkan medical check up dinyatakan sehat kayak gitu, terus nanti baru bisa langkah berikutnya adalah tanda tangan kontrak kayak gitu. Kalau mekanisme apa yang digunakan untuk menampung masukan atau keluhan dari karyawan? Kalau mekanisme keluhan kayak gitu, kita sejauh ini memang kita nggak ada istilahnya ini ya, kita kita ada monthly meeting yang tadi saya bilang tadi ya. Jadi dari monthly meeting rapat bulanan, monthly meeting itu dihadiri oleh pimpinan dan juga semuanya, pokoknya semuanya bisa ikut kayak gitu. Nah, monthly meeting itu adalah salah satu sarana untuk kalau misalkan ada unek-unek itu bisa disampaikan kayak gitu. Tapi kadang-kadang kan itu kan di forum besar ya, tapi kan mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa nih sampai di forum besar kayak gitu. Nah, kita menghimbau rekan-rekan itu bisa menyampaikannya ke kepala unit yang terkait. Misalkan ada permasalahan di unit kayak gitu. Nah, tetapi kalau misalkan ternyata masalahnya justru adalah kepala unitnya, maksudnya dia mau cerita tentang kepala unit kayak gini kayak gitu, itu bisa ke atasannya lagi kayak gitu. Jadi nggak harus langsung ke SDI, tapi ke SDI pun sebenarnya juga nggak masalah. Ada juga yang misalkan langsung ke SDI kayak gitu juga kayak gitu. Gitu sih sejauh ini.
Eh, selama proses rekrutmen tuh gue menjumpai nggak ya rekruter apa ya bahasanya ya, Peserta apa ya? yang merekrut itu Hmm. bersikap bias. Contohnya? Contohnya kayak si recruiter ini mempunyai latar belakang yang sama calon karyawan itu. Jadi nilainya kayak dibagusin gitu loh. Iya. Jadi selama ini kan yang kalau di sini itu kan yang merekrut kan yang pertama adalah yang psikotes kan kami berdua ya SDI. Terus habis itu interviewnya pun juga interview user kan ya usernya masing-masing, direksi kayak gitu. Selama saya di SDI gitu kan, saya di SDI kan dari tahun 2022 ya. Selama saya di SDI sih sejauh ini kita tetap profesional ya. Maksudnya bahkan pernah kejadian tuh koleganya kerabatnya, jadi istilahnya bahkan masih ponakannya direktur pun ketika ngelamar di sini, ketika nggak lolos pun ya udah nggak dilolosin kayak gitu. Dan kami taunya terus ya awalnya tuh direktur diam-diam aja sih kalau ini mau ngelamar di sini kayak gitu. Waktu itu dilalah, cuman waktu itu dari user yang interview user bilang saya, Bu, ini ada sekian orang, jadi ada waktu itu saya lupa berapa, anggap aja 5 gitu. Ada 5, menurut saya yang bagus ini. Yang ini yang 4, yang lain tuh nggak bagus, tapi Bu, kenapa kayak gitu kan? Ini tuh salah satu kok ternyata dia itu kenal sama Bu Direktur kayak gitu kan. Oh gitu. Nah ini gimana kayak gitu. Terus saya bilang ya udah apa adanya aja. Maksudnya nanti akan kami sampaikan kayak gitu. Nah terus akhirnya pada waktu itu kami confirm juga kayak gitu bahwa dari sisi penilaian kayak gitu yang bagus adalah yang tadi gitu ya gitu. Tapi nyuwun sewu ini kok ternyata ada ini bagaimana kita serahkan kayak gitu. Terus dirinya bilang ini wah padahal saya tuh udah diem loh kok ya tetap ketahuan. Cuman kan yang namanya kita interview kan pasti kan kita nanya ya tahu dari mana lowongannya dan sebagainya kayak kita ya tahu kayak gitu. Dan jawaban beliau aduh ya udah kalau misalkan nggak oke ya udah kayak gitu sih sejauh ini sih. Gitu. Makanya sebenarnya gini sih bias yang seperti apa dulu. Tapi ada juga yang gini tapi saya nggak tahu ya ini bias apa enggak. Cuman menurut saya juga bias dalam artian tadi definisi biasnya itu seperti apa? Ada juga misalnya kayak gini, misalnya nih kayak dokter gigi umum kita itu banyak di sini yang alumni. Tapi memang kami udah tahu sih karena kan pimpinan kami kan dosen juga ya, dosen di FKG. Artinya kan beliau itu sudah mengenal mereka dari awal gitu loh, dari mahasiswa S1, dari koas kayak itu tahu kan, dan istilahnya tuh udah tahu lah mereka seperti apa kayak gitu. Tapi ya tetap kita lakukan sesuai prosedur sih. Kayak contohnya tadi yang kesini tadi, yang barusan sini yang cowok tadi itu kan juga alumni. Itu juga kita tahu sih pada saat mahasiswa tuh seperti apa kayak gitu ya. Memang ya intinya nggak ada catatan negatif kayak gitu kan, kayak gitu. Tapi tetap kita lakukan sesuai prosedur juga. Maksudnya ya ada tesnya juga, ada interviewnya juga kayak gitu. Jadi bukan yang istilahnya tuh bukan yang apa ya, bukan yang terus nggak usah tanpa tes langsung diterima kayak itu, enggak juga. Bahkan dokter spesialis pun juga sama, tetap kita lakukan proses itu juga. Kalau dokter spesialis tuh di tesnya tuh kayak gimana ya? Sama Motivasi gitu. Iya sama, maksudnya sama ya, ada interview, ada apa namanya, ada ya sama lah kayak gitu. Sama.
tanya lagi ya Bu, apa pendekatan yang dilakukan oleh RSIKM Sultan Agung untuk meningkatkan loyalitas karyawan terhadap rumah sakit ini? Wah, ini pertanyaannya di luar SD ini. Pertanyaannya. Kalau untuk loyalitas tentunya ini saya jawab sepengetahuan saya ya. Okay. Kalau pertanyaan bisa ke Bu Novi penting. Kalau untuk loyalitas tentunya yang pertama orang itu loyal itu karena apa sih? Kenapa? Tak tanya balik. Apa yang membuat Anda loyal terhadap sebuah produk enggak? Iya, karena nyaman dengan lingkungan sekitar saat bekerja. Iya, karena karena mungkin berarti kan customer kita kan pasien ya kayak gitu. Biar pasiennya loyal itu dia kita harus memberikan kenyamanan kepada pasien, memberikan kepuasan kepada pasien, dan kepuasan itu kan bisa dari beberapa cara ya kayak gitu. Salah satunya yaitu tadi dari sisi pelayanannya harus yang service excellent kayak gitu. Terus rumah sakitnya harus dari sisi jadi ada teori namanya teori kualitas pelayanan itu dilihat dari 5 dimensi. Yang pertama adalah dimensi tangible. Tangible itu adalah sesuatu yang kelihatan. Yang kelihatan itu adalah secara fisik. Misalnya nih, bagaimana gedungnya kayak gitu. Meskipun ini mungkin penilaiannya agak turun karena kan kita kondisinya lagi nggak oke ya, kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus bersih apa enggak kayak gitu. Orang kan pasti kayak gitu ya. Coba deh kalau misalkan kalian ke rumah makan misalnya kayak gitu kan pasti akan ngelihat itu juga ya kayak gitu. Terus itu tangible. Terus yang berikutnya adalah ketanggapan itu lebih kepada karyawan orang-orang di rumah sakit ini tuh pada tanggap apa enggak sih kayak gitu. Seberapa tanggap sih ketika pasien itu butuh bantuan. Pasien kan kadang-kadang kan bisa aja misalkan dia baru pertama kali dia bingung nih, ini alurnya kemana dulu ya kayak gitu, seperti apa, itu ketanggapan. Yang ketiga terus adalah jaminan, assurance-nya seperti apa, kira-kira jaminannya di sini itu tuh memberikan jaminan bisa sembuh apa enggak, misalnya kayak gitu loh, kayak gitu seperti apa. Keempat itu adalah kehandalan itu lebih kepada kayak kompetensi orang-orang yang ada di sini tuh seperti apa. Misalkan kalau di sini kan orang-orang pelayanannya perawatan gigi mulut ya, dokternya gimana sih, dokternya tuh benar-benar kompeten apa enggak kayak gitu, meyakinkan apa enggak kayak gitu. Itu terus yang terakhir itu adalah empati, bagaimana orang-orang di sekitar ini menunjukkan empati kepada pasien kayak gitu. Dan untuk mengelola itu semua, itu yang disasar itu bukan hanya untuk khusus yang pasti akan ketemu pasien, itu kan pasti akan ketemu sama perawat, ketemu sama dokter gigi. Tapi kita melihat nggak cuma itu saja, mulai dari security, mulai dari karyawan-karyawan lain, bahkan kami di manajemen pun kita ada namanya pelatihan service excellence. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan kepada pasien kayak gitu. Jadi bisa saja nih mungkin nanti kalau misalkan kayak ada pasien sama-sama ketemu di lift, kita tanya mau ke lantai berapa, kita pencet lift. Itu hal yang sebenarnya sepele, tapi bagi pasien itu merasa kayak istilahnya tuh kayak, oh aku di sini diperhatikan ya kayak gitu. Itu sih beberapa upayanya kayak gitu. Kalau itu kan loyalitas customer kepada rumah sakit. Nah, saya kan bertanya kan kalau loyalitas karyawan terhadap rumah sakit atau pekerjaan. Oke, ada yang namanya retensi. Jadi retensi itu adalah retain itu kan adalah bagaimana karyawan itu tetap retensi di sini. Beberapa retensi itu bisa secara kayak misalkan secara finansial. Kalau masalah gaji itu kan memang kan itu sudah kita punya kebijakan sendiri ya, kita ikut yayasan kalau masalah gaji. Tapi kayak misalkan nih ada bonus akhir tahun, kemudian ada bonus akhir tahun, terus ada kenaikan tunjangan, itu menurut saya itu salah satu dari retensi. Itu dari sisi secara fisiknya. Dari secara lainnya adalah menjaga kondisi pekerjaan itu menjadi yang nyaman kayak gitu. Dan sejauh ini kita di sini adalah budaya organisasinya, kita kan adalah grand culture ya, jadi kayak kekeluargaan kayak gitu sih. Jadi istilahnya tuh di sini mungkin ya ada ngelompok tapi kita tetap terbuka kepada yang lain kayak gitu. Itu sih menjaga kenyamanan itu.
gitu. Jadi bukan yang terus akhirnya di sini tuh lingkungan yang sikut-sikutan kayak gitu ya, enggak juga. Terus kita juga memberi kesempatan ke teman-teman juga untuk dia itu misalnya tadi memberi kesempatan kalau misalkan mereka mau ajukan pelatihan ya kita bolehin gitu. Jadi kayak gitu. Kita tahun 2024 kemarin retensi kita alhamdulillah bagus. Retensi dikatakan kurang bagus itu kalau di bawah 90%. Kita alhamdulillah udah lebih dari itu, 91 sekian persen. Jadi memang ada yang resign tuh ada kayak gitu kan. Dan kalau misalkan ada karyawan yang mengundurkan diri, kita pasti akan memberikan semacam kayak exit interview. Jadi kayak kita ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan gitu kan. Dan itu harapannya orang yang mengundurkan diri itu menjawab dengan sejujur-jujurnya kayak gitu. Dan selama ini hasil exit interviewnya itu lebih kepada banyak yang alasannya karena alasan pribadi. Contoh mau pulang kampung misalnya kayak gitu karena orang tuanya sendiri jadi dia harus pulang kayak gitu, istilahnya kayak gitu. Terus ada juga yang karena kondisi kesehatan, jadi memang dia kondisinya kurang sehat misalnya kayak gitu kan, kayak gitu. Ada yang misalkan ikut suami kayak gitu, ada yang sedang program hamil jadi memang sama suaminya ya udah resign aja dulu, lebih kayak gitu sih. Jadi bukan yang karena misalkan mereka ada gimana kayak gitu, enggak sih. Terus turnover pernah denger ya? Turnover itu jadi karyawan yang resign. Turnover rate rata-rata karyawan yang resign dengan karyawan yang bertahan berapa kayak gitu. Turnover kita juga alhamdulillah turnover dikatakan tinggi itu juga kalau lebih dari 10%. Kita juga di bawah 10% yang di tahun 2020 kemarin. Gitu. Jadi nggak masalah kalaupun misalkan ada karyawan datang dan pergi, itu tuh sebenarnya suatu hal yang biasa dalam sebuah perusahaan. Yang penting kita kan ada patokannya ya kayak gitu. Dan selalu ketika ada yang keluar kita tanyakan karena apa. Kalaupun misalkan ternyata masalahnya ada di dalam rumah sakit ya kita harus mengevaluasi itu gitu. Kalaupun saya karena di rumah sakit kita harus pelajari lagi nih. Ini yang misalkan gini, misalkan ada karyawan itu misalkan ada crash, ini contoh tapi nggak terjadi ya. Misalkan si karyawan itu tuh nggak cocok sama orang yang ada di sini, kita lihat dulu nih yang bermasalah itu dianya atau yang ada di sini ya kayak gitu. Kalau misalkan yang bermasalah itu adalah dia, ya udah kita nggak terlalu ini juga kayak gitu. Maksudnya nggak terlalu, ya itu tadi cara penyelesaian konflik kan kayak gitu tadi. Kadang-kadang nggak semua konflik kan harus diselesaikan. Gitu. Kadang-kadang dibiarin aja selesai sendiri.
berarti yang menilai kinerja dokter itu juga SDI. Kalau untuk dokter itu ada mekanismenya sendiri. Jadi dokter itu ada beberapa indikator penilaiannya sendiri kayak gitu. Jadi lebih kepada, jadi indikatornya itu lebih ke ini sih, kayak misalkan kayak ada target juga. Kita di sini tuh ada yang namanya komite medis. Komite medis itu adalah komite yang membawahi dokter-dokter. Nah, salah satu yang memberi penilaian itu adalah si komite medis itu sendiri kayak gitu, ada kayak gitu. Jadi ada karena di sini kan dokter itu lebih kepada kebanyakan kan dokter yang mitra kan. Jadi gini, kalau misalkan penilaiannya itu secara secara kayak KPI-nya dia sebagai dokter itu ada sendiri. Tapi kalau misalkan kita kan di sini dokter ada yang organik, maksudnya yang karyawan tetap kita kayak gitu kan, kayak gitu. Itu penilaiannya sama seperti karyawan yang lain tadi gitu. Terus di dokter itu pun juga ada yang namanya ini deh, misalnya mereka itu tuh dalam praktek itu ada yang namanya clinical pathway. Jadi misalkan dokter apa ya? Misalnya perawatan dokter konservasi bisa kayak gitu ya, perawatan saluran akar. Itu tuh ada yang namanya standar. Misalnya nih standarnya itu pasien kontrol harus berapa kali sih? Ini harus berapa sih kayak gitu. Nah, itu tuh ada namanya panduannya. Dokter itu harus mematuhi panduan itu kayak gitu. Kalau misalkan ada nggak mematuhi panduan itu, kan ada indikator mutunya di setiap unit-unit kayak gitu. Itu nanti menjadi catatan gitu. Terus misalnya dokter bedah itu harus melakukan visite ke pasien pasca bedah kayak gitu. Nah, itu menjadi salah satu indikator juga. Kalau misalkan nggak jadi, misalkan ada dokter yang kayak gitu ya, itu menjadi temuan. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya nanti ya akan ada pemberitahuan kepada dokter itu gitu. Terus kalau untuk khususnya untuk dokter ya, dokter itu setelah mendapatkan izin praktek itu ada yang namanya kredensial. Jadi kredensial itu adalah mencocokkan kewenangannya itu udah bisa belum. Jadi gini, dokter, misalkan dokter gigi umum nih, dokter gigi umum itu dia itu sudah memiliki di SKDGI-nya. SKDGI itu apa ya? Kayak punya kompetensi. Nah, tapi tidak semua dokter gigi umum tuh sudah bisa loh melakukan kompetensi itu. Ada yang sudah bisa mandiri, ada yang mungkin masih ada supervisi. Nah, kredensial itu adalah proses semacam wawancara untuk menanyakan setiap item tindakannya, kewenangannya itu dia udah bisa atau belum. Kalau misalnya udah bisa ya udah, berarti dia sudah bisa melakukan secara mandiri. Tapi kalau belum bisa berarti dia bisa melakukan itu tapi harus ada supervisi dari dokter yang lain. Contoh, dokter gigi umum misalnya, salah satu kewenangannya adalah pencabutan gigi, misalnya gigi belakang kayak gitu. Nah, gigi belakang itu kan pencabutan berbeda dengan gigi yang lain. Ternyata ada dokter nih yang pada waktu itu, misalnya dokter waktu itu koasnya pada saat pandemi, jadi dia belum pernah cabut gigi belakang karena waktu itu requirement-nya diganti nih, karena kan pandemi ya waktu itu ya kayak gitu. Artinya adalah dia mungkin nggak akan dapat kewenangan secara mandiri karena belum pernah, jadi kewenangan secara supervisi. Suatu saat ketika dia praktek, dia ada pasien yang harus cabut gigi belakang misalnya kayak gitu ya, itu harus disupervisi. Nah, supervisinya siapa itu tergantung dari kasusnya. Kalau dalam hal ini pencabutan berarti disupervisi oleh spesialis bedah mulut misalnya seperti itu gitu. Dan supervisi ini juga harus ada formnya juga. Di pelayanan harusnya ada nih supervisinya, tindakannya seperti apa, terus pasiennya nomor RM-nya berapa, terus hasilnya seperti apa kayak gitu. Kok supervisi itu dokter ya? Atau tergantung tindakannya apa. Kalau misalkan tindakannya pencabutan kayak gitu, yang mensupervisi harus dokter spesialis bedah mulut. Hanya saja yang namanya supervisi itu nggak harus langsung ya, maksudnya nggak harus dokternya juga ada di situ tuh, enggak. Paling nggak misalnya kayak kalau secara ininya ya, secara prakteknya ya kayak gitu, misalkan dengan yaitu konsultasi kayak gitu. Ya difotokan, diiniin kayak gitu kan. Ini seperti apa kayak gitu. Gitu sih. Kalau dokter itu bisa punya dua pekerjaan nggak sih di sini? Kayak yang pertama dokter, yang kedua misalnya staff atau apa? Iya, bisa. Nah, dokter yang seperti itu ada dokter organik kita. Jadi status dokter itu ada yang namanya dokter mitra dan dokter organik. Dokter mitra itu kesini cuman kalau ada praktek aja, ada jam praktek aja kayak gitu. Tapi kalau dokter organik, selain dia juga ada jadwal praktek, dia di sini membantu proses manajemen gitu. Jadi ya misalnya kayak
Direksi itu kan dokter mitra, tapi di sini kan dia bekerja juga kan, jadi direktur, jadi wakil direktur, manajer pelayanan itu juga kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu tuh benefitnya double ya, Bu? Atau sama? Bukan double tapi beda. Oh, beda. Kalau praktek itu dia dapatnya jasa pelayanan, tergantung dari pasien. Jadi setiap pasien kan misalkan tindakan scaling misalnya kayak gitu ya. Scaling kan ada jasa medisnya. Ya seketika dia praktek yang dia dapat adalah jasa medis itu. Tapi kalau misalkan beliau itu duduk sebagai misalnya jadi karyawan di sini, ya nanti akan ada hitungannya sendiri kayak gitu. Jadi kalau dokter itu nggak ada gaji kayak istilahnya gaji bulanan kayak gitu di sini nggak ada. Kalau misalkan untuk praktek kayak gitu di tempat lain juga nggak ada. Misalkan kayak misalkan dokter di rumah sakit mana itu biasanya dapatnya jasa medis itu. Jasa medis tuh per bulan atau per pasien? Per bulan. Diberikannya per bulan, hitungannya per pasien. Oh gitu. Cuman kan nggak mungkin lah dek, misalkan habis pasien ini langsung bayaran kan enggak, dikumpulkan 1 bulan kayak itu, perhitungan per pasien. Dan itu setiap tindakan beda-beda. Gitu. Lagi nih. Tinggal. Kalau S1 tuh kalian udah dapat itu dek metode penelitian tuh udah dapat? Biasanya kuantitatif penelitiannya. Iya. Mulai kapan ngerjain nanti? Semester berapa? Semester Depan? iya. Iya, sambil nyari-nyari Bu. Semester itu ya? Tertariknya tentang apa? Maksudnya udah ada topik apa yang kalian pakai itu? Mau ngangkat dari rumah sakit ini paling. Boleh.
Maksudnya biar sekalian. Iya. Gitu. Mau tanya Bu, apa namanya jenis pelayanan rumah sakit sini ada apa aja? Jenis pelayanan ya ada banyak. Nanti saya hari ini kata enggak, mungkin besok kalau besok siang, besok ada rekrutmen pagi. Mungkin kalau pagi atau kalau enggak pagi ya, pagi tak ajak keliling besok kalian. Boleh. Pagi ya. Tapi pagi tuh ya teman-teman ada ini paling enggak maksudnya keliling beberapa ini sih belum semuanya gitu ya. Atau kalau misalkan nanti siang, saya tuh nanti mau ke FE. Saya tuh lagi ambil S2 di FE, lagi yang manajemen, nanti mau ke FE, mau ketemu sama Prof. Ibnu, terus ya itu sih gitu. Terus siang kalau misalnya udah kesini, tapi nanti paling ada ngerjain sesuatu dulu, nih misalnya udah longgar nanti siang, tapi kalau enggak mungkin besok pagi sebelum rekrutmen ajak keliling. Sama kalian buka YouTube, sudah follow Instagramnya RSGM belum? Belum. Nah ya harus follow. Iya. Kalau enggak nanti enggak dapat surat magang ya gitu nih. Follow dulu. Apa namanya Bu? Masa nggak tahu? RSGM. Iya, cari aja RSGM Sultan Agung. Terus nanti tadi habis itu kamu lihat di situ ya, kamu pelajari di situ sambil kan ada pelayanan apa bisa dilihat di situ. Terus buka YouTube-nya RSGM Sultan Agung, di situ ada video profil itu ada di YouTube ya Mbak yang baru Mbak ya. Ada, nanti kamu lihat di situ. Ya. Manajemen itu tuh sebenarnya ini setelah saya belajar manajemen ya, manajemen itu ilmunya tuh sangat penting sekali, cuman orang-orang tuh banyak yang memandang sebelah mata. Artinya adalah adik-adik kan ini masih prosesnya masih separuh lagi ya, masih separuh kan di MM kan, di S1, di SM kan. Itu kalian harus punya nilai plus, maksudnya punya sesuatu gitu loh Dek. Jadi kalaupun misalkan soft skill kalian harus ditingkatkan kayak gitu, diasah. Ini alhamdulillah nih liburan ada isi dengan magang kayak gitu. Nanti berikutnya misalnya ya saya nggak tahu sih kalian cita-citanya mau kerjanya di bagian apa kayak gitu kan. Terus kalian cari tahu nih di situ itu tuh butuh nanti seleksinya tuh tentang apa aja sih kayak gitu. Contoh misalnya mau kerja di BUMN misalnya kayak gitu, terus di BUMN itu harus ada tes bahasa Inggrisnya, sementara bahasa Inggris saya misalkan kurang misalnya kayak gitu. Kalian ambil kelas-kelas sekarang ini, soalnya kayak kelas-kelas bahasa Inggris kayak gitu kan banyak yang online ya, dan itu tuh murah-murah, anggap itu sebagai investasi kayak gitu. Terus misalnya nih saya pengen kerja di apa yang butuh public speaking, ambil aja itulah kelas public speaking kayak gitu. Terus kalau misalkan memang ada yang gratisan kayak gitu ya ikut-ikut aja kayak gitu. Maksudnya waktumu selain ya, tapi kan kalau saya menganut hidup tuh harus seimbang ya, work life balance ya kayak gitu kan. Selain waktumu untuk main kayak gitu ya gunakan untuk kayak itu tadi, cari itu. Jadi intinya tuh kamu harus punya sesuatu nih kayak gitu. Karena itu kadang manajemen itu kan, karena manajemen bagi orang yang manajemen yang cerdas itu dia akan lebih mudah masuk ke mana-mana, karena ilmu manajemen itu dibutuhkan di semua perusahaan. Tetapi kalau misalkan kalian istilahnya ya udah cuman selesai gitu aja, bahkan IP bagus pun nggak menjamin ya. Justru ini saya selaku rekruter itu tuh yang penting kita IP itu yang penting di atas 3 aja. Intinya di atas 3 itu tuh intinya dia itu intelektualnya dipakai, tapi kalau di bawah itu ya no kayak gitu kan. Tetapi kita juga nggak nyari yang bagus-bagus banget kayak gitu, karena kalau yang bagus banget tuh biasanya dia itu study oriented tuh dia cuma belajar tok kayak gitu kan. Sementara dalam dunia kerja itu interaksi dengan orang lain itu penting kayak gitu. Misalnya nih ikut organisasi itu tuh nilai plus. Kalaupun misalkan nggak ikut organisasi di kampus, misalkan punya organisasi di luar kayak gitu, itu gitu sih. Atau kalau kayak itu intinya
bekali dengan diri sendiri. Manajemen itu biasanya nantinya kan ada semacam kayak itu kan, kayak saya tuh waktu itu pernah ikut yang ini loh Dek, sertifikasi SDM itu loh, SDM level supervisor tuh ada. Emang bayar sih, tapi paling enggak di situ, tapi itu tuh harganya masih jauh lebih murah daripada yang lain, karena kan mereka kan istilahnya mereka itu kan kerja sama universitas ya, jadi tahulah yang besar tuh mahasiswa yang belum punya duit, belum punya gaji gitu, jadi murah kayak gitu itu ambil kayak gitu. Kalau SDM, kalau misalkan sukanya di marketing kayak gitu kan ada juga yang untuk marketing kayak gitu. Keuangan saya nggak tahu ada apa enggak kayak gitu, kalau misalkan memang ada kayak gitu. Jadi di mumpung masih ini tau kan masih baru mau semester 6 ya, baru mau semester 6, pokoknya banyak-banyakin inilah Dek, banyak belajar kayak gitu. Terus usahakan kalian kalau kuliah itu satu kelasnya berapa orang? 50-an kayak gitu, berarti kan ukurannya kelasnya cukup besar ya. Usahakan kalian itu dikenal sama dosen, dikenal yang baik maksudnya. Caranya bagaimana? Misalnya caranya dengan aktif misalnya kayak gitu. Gitu. Terus kalau misalkan dosen itu ngasih tugas, anggap tugas itu sebagai justru tugas itu membuat Anda belajar. Saya ngalaminnya, tapi saya dulu waktu S1 juga gak kayak gitu sih. Tapi saya ngalaminnya sekarang ya. Sekarang kuliah S2 itu tuh saya lebih senang dosen yang emang ngajakin ngobrol, ngajakin diskusi maksudnya, dibandingkan yang cuman ini ngajar aja gitu. Kayak Pak Lutfi itu saya nggak suka cara ngajari beliau karena nggak enak. Menurut saya tidak membuat saya itu pintar, tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya kayak gitu, tidak membuat saya itu pintar kayak gitu, karena beliau kan cuman kalau pas beliau jelasin kan beliau cuman baca aja toh kayak gitu kan, kayak itu nggak membuat. Dan dalam tanda kutip saya kuliahnya Zoom lewat online, jadi bisa dibayangkan ya Dek, kalau misalkan cuma dengerin kan kita bisa aja, aku mending main HP kan kayak gitu, tapi kalau diskusi kan saya nggak sempet tuh pegang HP, saya nggak sempet gimana kayak gitu. Terus Bunika itu saya seneng, walaupun tegang sih awal-awal kita tuh yang S2 aja sempat dimarahin kok dulu awal-awal kayak, tapi setelah itu udah aman. Intinya kalau beliau itu harus baca jurnalnya dulu, kita jadi harus paling enggak baca sekilas saja beneran kayak gitu, jadi sedikit-sedikit nyambung gitu. Terus Prof Olive tuh enak, cuman saya nggak dapat Prof Olive dapetnya cuma pas matrikulasi aja. Terus siapa lagi ya, Pak Marno, kalau Pak Marno. Pak Marno itu tuh awalnya saya ngos-ngosan dengerin beliau, karena beliau tuh seru kayak gitu, cepet banget kayak gitu kan ini. Tapi saya senangnya beliau memberi kesempatan untuk diskusi. Jadi ketika saya belum paham Pak ini kayak gitu udah. Kalau sama ya, karena kalau S2 kan rata-rata kan udah dewasa, udah ibu-ibu kayak itu manggilnya Bun, jadi saya merasa kayak ini tuh gitu loh Bun, ini kayak gitu. Jadi kita kayak jadi lebih akrab kayak gitu. Cuman ya itu awal tuh kayak ini tuh beliau cepet banget bacanya kayak gitu, tapi itu enak gitu. Terus ya itu sih Dek, jadi pokoknya kalian banyak belajar lah gitu. Jangan pernah merasa bahwa itu jangan pernah merasa sia-sia dengan belajar. Misalnya nih kalian mencoba belajar apa, ternyata nggak kepake, misalnya kayak gitu, jangan, ya mungkin nggak kepake sekarang, tapi insya Allah akan kepake ke depan. Yakin lah gitu ya. Terus koneksi juga itu penting juga. Kalau kalian mau nantinya penelitian di sini, sebenarnya saya ada beberapa topik sih. Bisa ngambil tentang perilaku OCB. Kalian belajar OCB nggak? OCB. Enggak. Organizational Citizenship Behavior, nggak belajar ya? Jadi kayak perilaku kewargaan kayak gitu. Itu di sini seperti apa bisa. Kalau sekarang sih saya tesisnya tuh ngambilnya kinerja karyawan dihubungkan dengan workplace spirituality, jadi spiritualitas di tempat kerja. Saya ngambilnya tentang itu
Sebenarnya saya masih ragu sih, cuman ya udahlah, karena kan pada awalnya itu saya kan mau kuantitatif, tapi ternyata sama Prof Ibnu angkatan saya itu kelas saya itu diminta untuk kualitatif. Jadi menurut saya topik yang ini itu sebenarnya kurang cocok untuk kualitatif. Tapi kata Profnya barusan lah, tapi saya WA tuh ya udah ujian dulu aja kayak gitu. Tesis tuh sama kayak skripsi ya? Iya. Sama. Tugas karya sama. Karya tulis. Bersama. Kalau S1 tuh ruang adminnya di mana, Dik? Di lantai 2 juga? Iya. Iya. Kan Di mana tuh? Begitu di lantai 2 kiri. keluar lift kiri. Iya. Yang Kalau kanan ya? keluar lift, Kalau MM kan lurus. Iya. Lurus yang pas kita lurus itu Iya. tuh. Kalau ini yang kanan. Kalau liftnya kan di sini ya, Bu. Jadi yang kanan. Kanan ya? Kanan, kanan. Kalau lewat tangga kiri. Oke, yang mana kiri? Beda, Bu. Hah? Beda. Beda. Kalau MM kan yang deretannya beda, yang lurus. MM sampingnya PDIM, Iya. yang dokter. Terus setelah itu kan yang akuntansi tuh, Maksi. Kalian kenal Dava nggak? Dava Akbar. Sama tuh sama kayak enggak ya? Dava siapa? Ada fotonya nggak ya? Kakak tingkat. Oh, pakai masker kok. Ini. Tahu nggak? Kakak tingkat nggak kenal ya? Enggak. Angkatan berapa, Bu? Nah itu nggak tahu juga sih angkatannya. Tapi dia aku baru lulus sepertinya ya. Terus saya itu punya lagi Nia, tahu nggak? Ada kenal Iya. Nia? Sekarang udah lulus. Admin itu nggak sih? Adiknya Mbak siapa? Adminnya ini tuh siapa? Akuntansi Mbak siapa? Ria. Ada Mbak Ria lah namanya tuh. Admin. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Fakultas ekonomi juga ada kayaknya. Iya itu juga. Saya waktu itu kenal pas saya ikut sertifikasi ini. Itu ya. Ada kok. Ada kok, ada. Iya.
sementara itu dulu. Oke.